Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sintestorus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang review dari perkuliahan mata kuliah Pempros. Di sini ada 20 soal. Yang pertama itu untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini diberikan deskripsi untuk fungsi luas itu digunakan panjang dan lebar. Nah, di sini ada include stdio.h di mana ini adalah header file. Lalu ada in main yang merupakan fungsi utama yang menjalankan program tersebut. Di sini ada tipe data integer yang memiliki panjang, lebar, dan luas. Lalu di sini dibuat printf masukkan panjang dan lebar, yang artinya nantinya usernya itu akan disuruh untuk memasukkan nilai dari panjang dan lebarnya. Lalu ada scanf untuk menerima panjang dan lebar yang bertipe data integer. Lalu di sini untuk baris yang ketujuh itu luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, di sini ada komen untuk menampilkan hasil dari luas persegi panjang. Lalu untuk memprintnya itu dapat digunakan %d, lalu kita simpan luas. Kita dapat menjalankan programnya. Nah, untuk dari contohnya tadi panjangnya 5 dan lebarnya 4. Nah, maka programnya itu akan menghasilkan 20. Lalu ada tugas yang kedua itu untuk menentukan bilangan genap. Nah, di sini deskripsinya itu buat fungsi is genap integer x yang mengembalikan 1 jika genap dan 0 jika ganjil. Nah, di sini ada header filenya include stdio.h. Lalu ada tipe data integer is genap, yang ini nanti akan mengidentifikasi apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Nah, di sini if angka %2 sama dengan 0, ini artinya jika bilangan tersebut habis dibagi dengan 2, maka program akan mengembalikan 1 atau bilangan tersebut adalah genap. Jika tidak, program akan mengembalikan nilai 0 atau yang disebut dengan ganjil. Lalu di sini ada integer main, yang dimana nanti integer main ini adalah integer bilangan. Di sini dimasukkan bilangan, lalu printf masukkan bilangan. Di sini nanti usernya disuruh untuk memasukkan bilangan untuk memeriksa apakah ganjil atau genap. Lalu ada scanf, lalu disimpan di sini dan bilangan. Yang ini nanti fungsi scanf ini untuk menerima inputan dari usernya. Lalu di sini ada if is genap. Jika bilangan tersebut genap, maka program akan memprint bilangan genap. Jika tidak, maka program akan memprint bilangan ganjil. Dapat kita jalankan programnya. Nah, tadi contohnya itu 7. Lalu programnya ini akan mencetak bilangan ganjil. Lalu untuk tugas yang ketiga itu adalah tukar nilai dengan pointer. Nah, di sini buat fungsi point tukar integer a dan integer b yang menukar nilai 2 variabel. Nah, di sini ada include header dari filenya. Lalu ada fungsi mainnya, di mana nanti ada tipe data integer yang menyimpan bilangan a dan b. Lalu di sini dibuat printf supaya usernya itu memasukkan nilai dari si a. Lalu scanf-nya ini berfungsi untuk menerima bilangan dari si a tersebut atau nilai dari si a.
Nah, di sini ada printf untuk masukkan nilai dari si B. Nah, di sini nanti usernya itu akan memasukkan nilai dari si B tersebut. Nah, di sini ada scanf untuk menerima bilangan dari B. Lalu di sini ada type data void tukar. Nah, di sini nanti fungsinya akan menukar integer x dan integer y. Nah, dimana nanti dari integer x itu bisa menjadi integer y atau sama dengan y. Di sini untuk menukarnya kita menggunakan temp. Nah, di sini ada komen untuk memanggil fungsi dengan alamat a dan b. Setelah ditukar, fungsinya akan memprint hasil dari bilangan yang sudah dibalikkan tersebut. Untuk nilai dari A-nya itu 3 dan B-nya 5. Di sini setelah ditukar nilai A-nya itu menjadi 5 dari 3 dan B-nya menjadi 3 dari 5. Lalu untuk tugas yang keempat itu menampilkan elemen array. Deskripsinya itu membuat program yang menampilkan isi array menggunakan fungsi dengan inputnya itu array 2, 4, dan 6. Nah, di sini ada header file, lalu ada type data void, lalu cetak array yang di sini nanti untuk mencetak array yang diinginkan. Lalu ada integer array, integer n, yang dimana untuk integer i sama dengan 0, dimana i lebih kecil dari n, i plus, nanti akan memprint bilangan integer array dari i yang didefinisikan sebagai 0 tadi. Lalu ada printf untuk memprint atau mencetak array yang ada. Di sini ada main integer main atau main dari fungsi tersebut. Di sini dibuat integer array, kita masukkan array-nya itu 2, 4, dan 6. Lalu panjang dari array-nya itu sama dengan 3. Ini adalah jumlah dari 3 bilangan tersebut. Lalu di sini ada cetak array yang nantinya disimpan array dan panjang. Dapat kita jalankan programnya. Maka programnya akan mencetak 2, 4, dan 6. Untuk tugas selanjutnya itu ada hitung rata-rata array. Deskripsinya itu input n bilangan, simpan dalam array, hitung rata-rata. Contoh inputnya itu ada 4 nilai, yaitu 70, 80, 90, dan 100. Di sini ada header file yang sebagai fungsi input dan output. Lalu ada main fungsinya, integer main, yang dimana nanti integer itu didefinisikan sebagai n. Lalu program akan meminta user untuk memasukkan nilai yang ingin dimasukkan. Lalu ada scanf untuk menerima nilai atau angka yang ingin dimasukkan dari user tersebut. Nah, jika n lebih kecil sama dengan 0, maka programnya akan mencetak jumlah nilai harus lebih dari 0. Lalu akan mengembalikan nilai 1. Lalu di sini ada integer values, n, integer sum sama dengan 0. Lalu fungsinya akan mencetak masukkan nilai dari si n tersebut. Nah, di sini ada untuk integer i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari n, i plus. Nantinya programnya akan menerima value dari si i itu
dengan tipe data integer. Lalu ada sum plus. Lalu di sini ada tipe data float, average untuk mencari nilai dari rata-rata si bilangan. Lalu program akan mencetak rata-rata dari bilangan itu menggunakan persen 2f average. Di sini contohnya yang inputnya itu kita lanjut saja ke tugas yang ke-6. Untuk tugas yang ke-6 itu ada faktorial rekursif. Di sini disuruh untuk membuat fungsi rekursif faktorial dari si n. Contoh inputnya itu nanti 4. Di sini ada header file include stdio.h, lalu ada tipe data integer yang menyimpan atau nantinya menyimpan integer dari faktorial. Jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka fungsi akan mengembalikan 1. Lalu selanjutnya jika untuk fungsi faktorialnya itu bisa dituliskan n dikali faktorial n dikurang 1. Lalu ada integer main, yang dimana nanti integer n ini akan dimasukkan dan di print. Yang menerimanya itu adalah scanf atau persen d yang menerima bilangan integer. Lalu ada nd. Jika n lebih kecil dari 0, maka program akan mencetak faktorial tidak didefinisikan untuk bilangan negatif, maka akan mengembalikan 1. Lalu programnya akan memprint nilai dari faktorial tersebut. Untuk contohnya kita dapat memasukkan 4. Di sini diberikan 4 faktorial itu 24. Lalu ada soal yang ke-7 yaitu konversi nilai ke huruf. Di sini deskripsinya itu buat program untuk konversi nilai angka ke huruf dari A, B, C, D, E. Contoh inputnya itu dapat kita masukkan itu 88. Di sini untuk bagian yang ini merupakan header file untuk fungsi input dan output. Lalu ada tipe data void. Lalu yang menyimpan nanti konversi dari nilai yang tipe datanya itu integer. Lalu di sini jika n lebih besar sama dengan 85, maka nilai atau n lebih kecil sama dengan 100, maka program akan mengembalikan nilai A. Jika n lebih kecil sama dengan 75 dan lebih kecil dari 85, maka program akan mencetak B. Untuk nilai lebih besar sama dengan 65 dan lebih kecil dari 75, maka program akan mencetak C. Untuk nilai lebih kecil dari sama dengan 50 dan nilai lebih kecil
dari 65 maka program akan mencetak D. Untuk nilai lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 50 maka program akan mencetak E. Jika lain dari yang di atas ini maka program akan mencetak nilai tersebut tidak valid. Nah, di sini untuk integer main-nya itu menggunakan tipe data integer yang menyimpan nilai, lalu programnya nanti akan mencetak atau meminta user untuk memasukkan nilai yang ingin dihitung. Lalu ada di sini fungsi scanf untuk menerima inputan dari user. Nah, di sini ditulis konversi nilai untuk mengkonversikan nilai dan mencari apakah dari grade A sampai E. Di sini contoh input yang diberikan itu 88. Nah, nilai dari huruf 88 ini adalah A. Untuk tugas yang ke-8 itu ada fungsi modular dengan header. Di sini pisahkan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi ke file header mathmod.h dan mathmod.c. Contoh outputnya itu menjadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Di sini ada header file untuk fungsi input output, ada tipe data integer untuk tambah, untuk hasil untuk penjumlahan nantinya menyimpan integer A dan integer B, lalu akan mengembalikan nilai A di A plus B. Lalu untuk fungsi pengurangan itu ada integer kurang, dimana nanti untuk mendapatkan pengurangan itu dibuat di sini return A min B. Untuk integer kali itu disimpan tipe data dua integer yaitu A dan B yang nantinya fungsinya ditulis dikali. Lalu ada double bagi. Di sini adalah tipe data untuk membagi sebuah bilangan. Jika B sama dengan 0 maka program akan mencetak error atau pembagi tersebut dengan 0. Lalu di sini ada integer main. Untuk integer A sama dengan 10 dan integer B sama dengan 5, maka program akan mencetak untuk nilai tambah, kurang, kali, dan bagi menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini. Dapat kita jalankan programnya. Di sini programnya berhasil membuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk tugas yang ke-9 itu ada alokasi array dinamis. Deskripsinya itu input n, alokasikan array dengan malloc lalu diisi dengan angka kelipatan 5. Untuk n-nya itu kita masukkan 4. Di sini ada dua header file yaitu include std.h dan stdlib.h. Lalu ada tipe data integer main atau main fungsi utama dari yang dapat menjalankan program ini. Di sini saya membuat integer kita definisikan sebagai n, lalu programnya akan meminta user untuk memasukkan nilai dari si n. Lalu dengan
Program ini dapat menerima inputan dari user itu menggunakan scanf. Untuk %d ini artinya program akan menerima bilangan atau integer. Lalu di sini ada integer array. Lalu di sini digunakan fungsi malloc size of integer. N kali size of integer. If array sama dengan 0, maka program akan mengembalikan alokasi memori gagal dan mengembalikan 1. Lalu untuk integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus, nanti array-nya ini didefinisikan sebagai i yang 0 tadi, dan fungsinya itu sama dengan i dikali 5. Lalu ada printf untuk outputnya, dimana i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus. Program nantinya akan mencetak array dari si i ini. Lalu di sini digunakan fungsi print untuk membebaskan programnya. Nilai dari n-nya itu yang diberikan 4. Nah, untuk output yang diharapkan sama dengan program yang saya buat, yaitu 0, 5, 10, dan 15. Untuk tugas yang ke-10 itu gunakan realloc untuk menambahkan ukuran array. Nah, di sini deskripsinya itu tambah array ke 3 dari 3 ke 5 elemen menggunakan realloc. Nah, array-nya itu yang diberikan 1 sampai dengan 5. Di sini ada 2 header file, yaitu include stdio.h dan stdelib.h. Di sini ada tipe data integer. Ini adalah fungsi main atau fungsi utama yang menjalankan programnya. Untuk integer array ini sama dengan integer dari malloc 3 dikali size of integer. Lalu di sini jika array sama dengan 0 atau 0, maka programnya akan mencetak alokasi memori gagal. Nah, di sini untuk array dibatasi 0 itu sama dengan 1, dan untuk array 1 sama dengan 2, dan array 2 sama dengan 3. Di sini ada printf array sebelum realloc. Nah, untuk realloc ini digunakan untuk mengubah ukuran dari blok memori yang sebelumnya dialokasikan dengan malloc, calloc, atau realloc. Fungsi ini memungkinkan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran blok memori tanpa kehilangan data yang sudah ada. Nah, di sini array sama dengan integer dari realloc. Untuk supaya dapat mengalokasikan memori sebelumnya. Jika di sini array-nya itu sama dengan 0, maka realloc memorinya akan gagal. Untuk array 3 itu sama dengan 4, dan array dari 4 sama dengan 5. Dan yang selanjutnya, jika ingin memasukkan array dari 5, maka itu sama dengan 6. Lalu ada printf array setelah realloc. Di sini fungsinya akan memprint array setelah fungsinya di realloc menggunakan untuk integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, i plus, maka fungsi akan memprint
array dari si itu. Nah, di sini digunakan free untuk membebaskan programnya. Nah, di sini ada array sebelum realog itu 1, 2, dan 3. Setelah di realog, array-nya menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk tugas selanjutnya itu tugas 11 adalah simpan nama dan nilai ke file. Deskripsinya itu input data mahasiswa yang disimpan nanti nama dan nilai akan disimpan ke file dari fungsi tersebut. Di sini ada dua header file, yaitu encode.stdio.h dan encode.string.h. Yang encode.stdio.h ini adalah seperti fungsi input output, dan string ini nantinya dapat menerima string untuk memanipulasi programnya. Lalu ada integer main. Nantinya ini adalah untuk menyimpan ke file di mana ada karakter nama yang dibatasi dengan nilai 100. Lalu ada file fopen. Di sini untuk membuka file yang ini. Di sini kita buat data mahasiswanya menggunakan fungsinya, nanti dapat terbuka, filenya dapat terbuka dengan fopen. Lalu jika filenya sama dengan 0, maka program akan mencetak gagal membuka file untuk menulis, karena libs dari sini dibutuhkan untuk menjalankan program ini. While 1, maka program akan mencetak atau memprint masukkan nama mahasiswa atau ketik selesai untuk berhenti. Atau untuk berhenti itu kita dapat mengisi dengan string. Lalu di sini ada scanf %s ini adalah untuk menerima inputan dari user berupa teks atau nama dari mahasiswa tersebut. If str.com nama, maka programnya selesai atau sama dengan 0. Lalu di sini ada break untuk menandakan programnya selesai. Printf ini untuk memasukkan nilai dari mahasiswanya. Di sini nanti user diminta untuk memasukkan nilai dari mahasiswa. Lalu ada scanf untuk menerima integer atau nilai dari si mahasiswa itu. Lalu ada fprint untuk memprint data mahasiswa dari data mahasiswa.txt ini. Lalu ada fclose untuk menutup file dari file yang ini, yang di atas ini. Lalu programnya akan mencetak atau memprint data mahasiswa berhasil disimpan. Di sini contohnya itu masukkan nama mahasiswa. Nah, di sini programnya tidak akan berhenti meminta kita mengisi nama dari mahasiswa dan nilainya jika kita tidak berhenti
memintanya untuk berhenti. Kita dapat membuat string atau selesai. Nah, di sini nama mahasiswa dan nilainya itu, data dari mahasiswa itu telah berhasil disimpan di program ini. Lalu ada untuk tugas yang ke-12. Ini adalah baca file dan tampilkan isi. Untuk filenya itu berisi data mahasiswa dan ditampilkan ke layar. Contoh outputnya itu Doni, nilainya itu 80. Di sini ada dua header file untuk yang ini untuk fungsi input output, dan ini untuk menerima string untuk memanipulasi program. Lalu di sini ada main integernya. Di sini ada file untuk karakter namanya itu 100 integer nilai. Lalu di sini saya membuat komen atau perintah untuk membuka file untuk menulis atau membaca dan membuatnya jika tidak ada. File fopen ini untuk membuka file yang ada, dapat dibuka dengan W+. Jika file sama dengan 0, maka programnya akan membuka file untuk menulis, untuk gagal membuka file. Lalu di sini ada komen untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam file. Dapat melihatnya di sini. Lalu di sini ada untuk barisan 27 dan 28 ini untuk menyimpan data ke file. Nah, di sini ada barisan ke-31 dan 32 untuk menulis ulang posisi pointer file ke awal untuk membaca, atau dapat kita gunakan itu rewind, yang dimana rewind ini nanti fungsi dari rewind ini adalah untuk membuka ulang file yang sebelumnya, seperti itu. Lalu ada untuk membaca dan menampilkan data mahasiswa yang telah disimpan. Di sini nanti ada printf untuk meminta user memasukkan data mahasiswa yang disimpan, while fscan file. Di sini nanti programnya itu meminta atau dapat menerima teks dan nilai, dimana teksnya itu berupa nama dan nilainya itu berupa nilai dari si mahasiswa ini. Nah, di sini ada fungsi fclose untuk menutup file dari program. Nah, di sini hasilnya jika kita memasukkan Dino dan nilai mahasiswanya itu 80, maka programnya akan mencetak Dino, nilai 80. Nah, untuk tugas yang ke-13 itu untuk pointer ke fungsi kalkulator. Di sini ada header file untuk fungsi input output. Di sini untuk barisan ini untuk fungsi tambah yang bertipe data integer. Ini barisan untuk pengurangan tipe data integer. Ini untuk perkalian tipe data integer, dan ini untuk pembagian yang bertipe data float. Lalu di sini ada mainnya atau program utama yang menjalankan program ini, yang dimana nanti disimpan A dan B, karakter operasi dan
integer operasi PTR ini akan menyimpan tipe data 2 integer, lalu float itu adalah hasil pembagian. Di sini programnya nanti meminta user untuk memasukkan 2 angka dan operasi. Misalnya jika ingin memasukkan penjumlahan bisa 2 ditambah 2 atau pengurangan 2 dikurang 1. Di sini ada scanf untuk menerima input dari pengguna. Lalu ada fungsi switch atau mengganti operasi dari kalkulator ini. Misalnya switch dari tambah ke kurang, lalu bisa di switch lagi dengan kali. Kita dapat menjalankan programnya. Nah, di sini kita disuruh masukkan 3 dikali dengan 4. Maka hasilnya adalah 12. Lalu ada soal yang ke-14, itu untuk filter array dengan fungsi. Ini ada header file untuk fungsi input output. Ada integer is genap, yang dimana nanti ini mendefinisikan bilangan genap dengan angka yang habis dibagi 2 itu adalah bilangan genap. Lalu ada integer main-nya. Di sini array-nya disimpan 1 sampai dengan 4. Lalu ada filter untuk memfilter apakah dia genap atau apakah dia bilangan genap. Lalu ada integer size untuk mencari size dari bilangan tersebut menggunakan size of array dibagi dengan size of array 0. Lalu kita dapat melihat programnya di sini, print array. Ini adalah tipe data untuk memprint array-nya. Jika i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari size i plus, maka program akan mencetak array dari si i. Lalu di sini program untuk mencetak bilangan genapnya itu untuk i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari size i plus, maka programnya akan memfilter array dari si i-nya dan mencetak array dari i. Nah, di sini array yang dimasukkan yang ada di programnya itu 1, 2, 3, 4. Maka programnya akan mengeluarkan bilangan genap, yaitu dari keempat bilangan ini yang genap itu hanya 2 dan 4. Untuk tugas yang ke-15 itu mini aplikasi penilaian mahasiswa. Di sini ada header file untuk fungsi input output, lalu header file untuk string yang menerima string dan dapat memanipulasi di programnya. Lalu ada karakter untuk mendapatkan huruf mutu. Di sini nanti karakternya itu bertipe data integer atau nilai. Jika nilainya lebih besar sama dengan 85, maka program mencetak A. Jika lebih besar sama dengan 70, maka B. Jika lebih besar sama dengan 55, C. Dan lebih besar sama dengan 40, maka D. Jika selain dari yang nilai di atas ini, maka program akan mengembalikan E. Lalu ada integer main, yang dimana nanti menyimpan integer n. Lalu programnya akan
menyuruh kita untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Di sini ada scanf untuk meminta atau fungsi yang meminta input supaya kita dapat memasukkan input ke dalam program. Untuk karakter namanya itu dibatasi 100. Untuk integer total nilainya sama dengan 0. Nah, ini fungsinya untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari tugasnya. Untuk tugas yang ke-16, sistem kasir sederhana. Di sini header file untuk fungsi input output, lalu ada main integer main. Untuk integer n atau integernya itu disimpan n. Masukkan jumlah barang di sini untuk memasukkan jumlah barang, lalu ada scanf untuk menerima bilangan dari si user. Untuk harga sama definisikan sebagai n, integer total sama dengan 0. Lalu ada tipe data float untuk menyimpan informasi dari diskon sama dengan 0,0. Lalu untuk integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari n, maka i plus. Di sini nanti program akan meminta memasukkan harga barang ke 1, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Di sini menggunakan i plus 1. Lalu ada scanf untuk menerima harga yang bertipe data integer. Jika total belanjanya itu lebih besar sama dengan 500.000, maka diskonnya itu 0,10 atau 10%. Untuk tugas yang ke-17 itu sistem pencarian nilai mahasiswa. Nah, di sini ada 2 header file, lalu ada struct mahasiswa. Struct ini membungkus integer dari name-nya, ini nanti bilangan. Lalu ada karakter nama dibatasi 50. Lalu ada integer dari si nilai. Lalu ada tipe data void untuk tipe data void simpan data. Struct dari mahasiswa, lalu ada fprintf dari si file. Nah, di sini ada integer main-nya itu untuk membuka fopen ini untuk membuka data dari mahasiswa.txt. Nah, kita dapat melihat di sini untuk mencarinya menggunakan fungsi-fungsi ini. Untuk tugas yang ke-18 ada 2 header file.
stdio.h dan stdlib.h. Ada integer main yang tipe data integer yang menyimpan nilai n. Nah, nanti di sini usernya diminta untuk memasukkan jumlah pengukuran, lalu inputnya itu dapat diterima dengan scanf. Lalu ada integer data menggunakan malloc size of integer. Jika datanya sama dengan 0, maka program akan mencetak gagal mengalokasikan memori. Lalu ada printf untuk memasukkan persen data dari si mahasiswa. Untuk i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, maka i plus. Program akan mencetak data dari mahasiswa tersebut. Di sini ada integer min, data maksimalnya itu 0 dan minimalnya 0. Nah, di sini untuk jika i lebih kecil dari min, maka min sama dengan data dari si i, dan begitu juga dengan yang positif. Lalu ada tipe data float, rata-rata dari bilangan yang dimasukkan. Untuk tugas yang ke-18 itu adalah strategi diskon dengan pointer fungsi. Nah, di sini ada tipe data float. Diskon yang pertama itu adalah 10%, untuk diskon yang kedua 15%, dan diskon yang ketiga 20%. Integer main-nya itu bertipe data float yang menyimpan informasi total diskon dan bayar, integer pilihan. Lalu ada printf untuk memasukkan total belanja dari yang belanja. Lalu ada scanf untuk meminta hasil total dari mahasiswanya, hasil total yang dibelanjakan. Di sini kita dapat switch untuk satu case ke case yang lain, dengan misalnya switch dari diskonnya itu 10, diskon yang pertama, diskon kedua, dan yang ketiga. Lalu di sini untuk membayar itu sama dengan total dikurangi dengan diskon. Lalu programnya akan mencetak nanti diskonnya dan hasil yang harus dibayarkan dari yang belanja. Lalu untuk tugas yang ke-20 atau tugas yang terakhir itu sistem data akademik, gabungan struktur dan file. Nah, di sini ada 2 header file, yaitu stdio.h untuk fungsi input output dan stdlib.h. Di sini type def struct ini ada karakter yang dimana dibatasi 50, lalu integer dari min mahasiswa, lalu integer dari nilai. Lalu ada karakter untuk menghitung mutu dari nilai mahasiswa tersebut. Ini jika nilainya lebih besar sama dengan 85, maka mutunya itu A. Jika lebih kecil dari 50, maka nilai mutunya itu adalah E. Lalu ada tipe data void, simpan data. Di sini adalah untuk menyimpan data dari mahasiswanya menggunakan file academic.txt. Nah, untuk i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari jumlah i plus, maka program akan mencetak masukkan data mahasiswa ke 1, 2, dan selanjutnya menggunakan i plus 1. Lalu program akan mencetak nama dari mahasiswanya, NIM, dan nilai menggunakan tipe data ini. Lalu di sini ada untuk
menyimpan data dari si mahasiswanya menggunakan chart. Lalu ada pri untuk membebaskan mahasiswanya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.